Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan iklan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mempelajari materi ini, kamu diharapkan akan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber, baik yang kamu baca maupun yang kamu dengar. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya dalam surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lainnya. Sementara itu, poster dapat kamu temukan di dalam bentuk penjagaan di tempat-tempat umum. Itu bedanya poster dengan iklan. Dalam penyajian secara lisan, iklan dapat disimak melalui radio dan televisi. Khususnya iklan di televisi ataupun dalam laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan dan tulisan dan gerak juga ya. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Apa saja karakteristik tersebut? Silakan kita simak pembelajaran kita ya. Jadi iklan yang sudah tadi disampaikan bahwa iklan itu terbagi atas dua Jadi ada namanya iklan media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak, apa saja sih media cetak? Jadi iklan media cetak itu ada namanya iklan baris. Kemudian ada namanya iklan kolom. Jadi iklan terbagi dua, ada media cetak dan ada media elektronik. Kemudian iklan media cetak terbagi lagi atas dua, ada iklan baris dan ada iklan kolom. Ya, yang seperti apa iklan berbaris dan seperti apa iklan kolom itu silakan disimak ya. Jadi iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris, Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak mengalami penyingkatan. Ya, iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Jadi iklan berbaris ini tidak ada ilustrasi gambar ataupun kata-kata yang begitu panjang. Bahkan dalam iklan berbaris ini biasanya kata-katanya itu disingkat. Seperti apa contohnya iklan berbaris? Silakan dilihat. Perhatikan contoh berikut ini. Jual rumah semi villa. Jadi ini kata rumah disingkat menjadi RMH. Ini villa luas ini ya. Jadi disingkat menjadi LS seperti itu. Jadi iklan berbaris itu bentuknya seperti ini. Berbaris biasa digunakan oleh perorangan atau perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan kata-katanya pun biasa disingkat ya. Selanjutnya setelah iklan berbaris tadi ada iklan media kolom. Iklan media kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini juga sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Seperti apa contohnya iklan kolom? Silakan dilihat. Ini adalah contoh dari iklan kolom. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di koran ya, di surat kabar banyak sekali iklan berbaris dan iklan kolom seperti ini ya. Selanjutnya yang tadi sudah disampaikan bahwa tadi ada media cetak, iklan media cetak, selanjutnya adalah iklan media elektronik. Jadi iklan elektronik merupakan iklan yang berbaris perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Nah, kalau iklan media elektronik ada 3 unsurnya. Yang pertama itu iklan elektronik itu di radio ya. Iklan radio, iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan
musik maupun bunyi-bunyi. Jadi kalau iklan di radio itu mengandalkan suaranya saja. Jadi hadirilah acara pentas musik seperti itu. Jadi dia cuma mengandalkan suara saja tanpa dia menggunakan gerak ataupun warna, ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan iklan televisi. Kalau iklan televisi ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Jadi iklan televisi ini bisa dilihat gerakannya, bisa dilihat gambarnya, dan bisa didengar suaranya, ya, seperti itu. Kemudian iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Biasanya itu ada kalau kita nonton film, ya, biasanya tiba-tiba ada muncul iklannya. Ya, iklan film biasanya muncul sebelum film diputar. Oh ya, yang sering nonton di bioskop ini, tapi sekarang sudah bioskopnya ditutup ya sementara karena masa pandemi. Biasanya itu kalau kita nonton di bioskop sebelum filmnya dimulai, terlebih dahulu itu ada iklan dulu muncul, ya. Nah, itu namanya iklan film, seperti itu. Nah, selanjutnya klasifikasi iklan. Apa saja sih klasifikasi iklan? Yang pertama itu adalah iklan pemberitahuan. Jadi klasifikasi iklan ini ada 3, ya. Ingat, klasifikasi itu iklan ada 3. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Contohnya seperti ini, diberitahukan kepada khalayak ramai bahwa tanggal 31 Juli 2016 seperti ini, ya. Jadi pemberitahuan, entah itu pemberitahuannya untuk masyarakat atau khalayak ramai, ya, sama saja, ya, khalayak ramai dengan masyarakat. Intinya kalau pemberitahuan ini diumumkan biasa di koran, seperti itu. Selanjutnya klasifikasi iklan. Yang pertama tadi pemberitahuan, kemudian yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ayo peduli pajak. Nah, ini adalah iklan layanan masyarakat. Contohnya juga yang sekarang lagi marak-maraknya iklan layanan masyarakat itu adalah iklan COVID, mengajak kita untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat, ya. Jadi klasifikasi iklan yang pertama iklan pemberitahuan, kemudian iklan layanan masyarakat, kemudian yang ketiga adalah iklan penawaran. Nah, iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau iklan penawaran ini, biasanya hampir sama dengan iklan komersil, ya. Dia mengiklankan suatu produk, contohnya produk sampo, sabun, hand body, mie instan, dan lain sebagainya, dan atau iklan jasa. Jadi contohnya kalau ada iklan Gojek seperti itu adalah salah satu iklan jasa yang menawarkan jasanya, ya. Atau iklan lowongan pekerjaan. Ini adalah iklan penawaran, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya pada kolom komentar, ya, Nak, ya. Ustazah lanjut. Kita masuk pada struktur iklan. Jadi struktur iklan itu yang pertama adalah pengenalan produk, pengenalan produk. Jadi bagian ini dapat pula disebut dengan sebagai judul. Jadi struktur iklan yang pertama itu adalah pengenalan produk. Jadi bagian ini biasanya disebutkan dengan judul teksnya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya merupakan pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Persuasif itu artinya mengajak. Jadi bagian persuasif ini mengajak masyarakat atau khalayak ramai untuk membeli atau memakai jasa yang ditawarkan. Jadi di sini juga sudah dia menjelaskan ini kelebihan-kelebihan dari produk yang dia miliki, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, cuma ada 2, ya. Bisa kalian lihat, silakan open your book. Di buku kalian struktur kaidah maksud ustazah, struktur teks iklan itu ada di halaman 46, ya, halaman 46.
Untuk strukturnya kalian bisa baca di situ ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan pada teks iklan. Yang pertama itu kata-kata yang muncul bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kelebihan ataupun gaya hidup. Seperti tadi yang sebelumnya yang Ustazah sudah jelaskan bahwa iklan itu merupakan paling banyak menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu adalah bujukan atau ajakan, mendorong orang untuk membeli barang yang diiklankan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan atau larangan, ataupun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkanlah, nyatakanlah, nikmatilah, sebaiknya, mari, ayo, dan janganlah, dan lain sebagainya. Jadi bentuk kalimatnya itu adalah berupa ajakan, ya, seperti itu. Selanjutnya, menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Jadi iklan itu sifatnya padat, ringkas dan jelas. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan bahasa yang panjang, bertele-tele, bisa saja tidak dipahami, seperti itu ya. Jadi menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Nah, selanjutnya silakan perhatikan yang keempat, pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan yang penting dalam bahasa iklan. Berima itu adalah bunyi yang sama, ya, seperti itu, supaya iklannya lebih menarik, kata-katanya pun dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya silakan perhatikan. Ini juga bisa dilihat di buku kalian. Silakan di halaman 48. Bahkan iklan berbaris itu dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan kata-kata dan hurufnya. Iklan berbaris mengutamakan keefektifan kata. Di dalam iklan berbaris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan berbaris beserta kepanjangannya. Jadi ini adalah kata-kata yang paling sering muncul di iklan berbaris. Nah, contohnya singkatan BPK itu artinya bapak, ya, seperti itu. Kemudian BT, bata, CCK, cocok, CCL, cicil. Silakan kalian baca selanjutnya. Ini juga ada di sini, ya. Ini adalah kata-kata yang paling sering digunakan pada iklan berbaris. Dan iklan berbaris juga kalian bisa lihat contohnya di buku kalian halaman 48. Di situ ada iklan berbaris, ya, seperti itu. Baiklah anakku sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan langsung pada kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan silakan mengerjakan tugas yang sudah Ustazah siapkan di slide selanjutnya, di maksud Ustazah, ya, di slide selanjutnya, sebagai absen kita pada hari ini. Baiklah anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.